Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Syaifatoila dengan NIM 2302101023. Di sini aku akan membahas mengenai tugas PTKS, yaitu pengantar telaah kurikulum sekolah dengan tema opini pendidikan di Indonesia. Kita akan bahas mengenai berita-berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri, dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Mengenai opini-opini yang sudah tersebar di Indonesia mengenai kurikulum Merdeka, kok gini sih, karena perbedaan antara K13 juga kurikulum Merdeka itu yang mana tadi kurikulum Merdeka udah disebut oleh Pak Nadiem. Menurut aku sendiri kurikulum Merdeka itu yang sekarang itu sangat hangat di dunia pendidikan Indonesia. Jadi kita tahu ya,
Bahwasanya kita dulu mengenalnya kurikulum itu KTSV atau K13 dan sekarang itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sendiri itu sangat fleksibilitas ya, bisa digunakan dari luring maupun daring, bisa segi online ataupun offline. Jadi kita bisa menyiapkan ruang Zoom, kita bisa melakukan pengajaran tuh di online tersebut langsung tadi kan, nggak membutuhkan ruang kelas juga, tapi membutuhkan teknologi. Jadi kurikulum merdeka itu sangat baik untuk waktu zaman karena setiap harinya teknologi itu akan selalu meningkat ya. Jadi kurikulum merdeka itu sangat fleksibel dalam keadaan waktu. Kedua, kurikulum merdeka sangat bebas, yang mana dari segi pendidik dan juga tenaga pendidik, guru, murid itu mereka itu diberikan ruang sehingga mereka bisa berekspresi, entah cara mengajarnya, entah cara murid meresapi ilmunya, dia itu tipe yang bagaimana, jadi gurunya harus bagaimana gitu. Jadi kelas itu cenderung aktif, apalagi dengan tugas project dengan keadaan dunia nyata. Keadaan dunia itu saat ini kita dibuat soal nih, guru membuat soal, membuat project. Semisal gini-gini dengan keadaan Indonesia yang gini-gini, kita bisa menerapkan ke satu permasalahan Indonesia yang viral, itu bisa menjadi tugas project mereka. Sehingga mereka itu, aku tahu nih, mereka bisa searching ke internet, mereka bisa melihat di berita, mereka bisa lihat di koran, karena keadaan waktu itu sangat viral, sehingga mereka itu bisa melibatkan teknologi juga. Jadi kurikulum merdeka itu sangat fleksibilitas dengan keadaan teknologi era sekarang. Tapi ada kalanya sih, kurikulum merdeka yang fleksibel gitu guru juga punya kebebasan untuk menyelesaikan belajar sesuai kebutuhan murid dan kondisi sekolah. Siswa juga diberi ruang lebih luas untuk eksplorasi, tapi melihat ruang keadaan sekolah atau kondisi sekolah saat ini tidak memungkinkan kebanyakan dari banyaknya pendidikan, dari banyaknya institusi, dari banyaknya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, ada beberapa daerah yang masih 3T atau cenderung mengalami kekurangan, sehingga ini menjadi highlight atau tantangan bagi kurikulum merdeka sendiri. Seperti halnya yang pertama itu kekurangannya tenaga pendidik. Minat mahasiswa untuk daftar ke FKIP itu kalau cewek, kalau gender wanita itu masih banyak. Tapi untuk guru laki-laki, jenis kelamin laki-laki itu minatnya dikit. Dan juga di prodi saya sendiri, prodi pendidikan fisika itu tiap tahun minat mereka untuk daftar di jurusan prodi pendidikan fisika itu menurun. Karena dalam pemikiran mereka, fisika itu sulit, fisika itu rumit, fisika itu gitu-gitu. Tapi kalau kita tidak mencoba, kalau kita tidak merubah dengan pola pikir mereka itu sendiri, itu menjadi kendala seterusnya hingga seterusnya. Yang kedua, teknologi tidak semua teknologi tidak ada di berbagai titik, karena ada beberapa titik yang mana tidak didapatkan teknologi. Listrik belum ada, sehingga mereka itu tidak tahu akan penggunaan teknologi itu seperti apa. Penggunaan PowerPoint nih, itu kan menggunakan seperti aplikasi Canva dan sebagainya, CapCut ataupun lainnya. Guru bisa memanfaatkan nih sistem teknologi yang berbasis PPT, gambar yang jelas, atau TV digital gitu. Tapi karena kekurangannya titik di daerah tersebut, guru yang di tempat tugaskan di daerah terkecil yang mana sudah mempunyai aku bisa nih menerapkan ini, tapi keadaan di kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk bisa menampilkan teknologi pengajaran seperti ini. Jadi harus pengajaran manual, yang harus nulis di papan, pakai papan tulis, tidak ada bantuan dengan teknologi. Itu juga menjadi kendala salah satunya. Yang kedua, di berbagai titik daerah itu pendidikan dianggap hal yang bukan pencapaian. Ngapain sih pendidikan tinggi? Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Ngapain sih sekolah jauh-jauh? Itu banyak terjadi di desa-desa terkecil. Apalagi buat kaum cewek nih, buat kaum wanita yang aku ingin sekolah tinggi, aku ingin berpendidikan luas, aku ingin pendidikan jauh di sana yang lebih
model yang lebih canggih, yang lebih baik gitu daripada di daerahnya sendiri. Tapi kata tetangganya ataupun kata masyarakat sekitar, ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi? Ini sebenarnya mindset, pemikiran tiap orang-orang yang harus diubah. Karena dari pendidikan itu sendiri terciptanya generasi yang baik, terciptanya generasi yang emas, yang mana bisa menjadikan Indonesia lebih baiknya lagi. Karena generasi sekarang itu menjadi kunci Indonesia lebih baik selanjutnya. Karena 3 faktor tersebut, kurikulum merdeka tidak dapat diterapkan di berbagai titik. Yang pertama, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang saya sebutkan tadi, yang ada dari segi keluarga, segi masyarakat, dan sebagainya ya. Jadi kurikulum merdeka sendiri sebenarnya itu sudah sangat bagus dan merupakan langkah maju, tapi dari kita untuk mengubah perspektif masyarakat, perspektif masalah-masalah kecil yang kita anggap kecil itu bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Oke lah, ayolah Indonesia menjadi generasi yang emas. Ayo generasi sekarang, libatkanlah pemikiranmu. Ayolah kita ubah Indonesia menjadi lebih baik dengan kurikulum ini menjadi lebih baik. Ubahlah kurikulum, angkat temanmu, angkat saudaramu, ajak semuanya untuk pendidikan itu bagus sebenarnya. Pendidikan itu gini, pendidikan itu tidak untuk menjelekkan, pendidikan itu tidak untuk membuat mereka tertinggal, tapi pendidikan itu mendidikan lebih maju, lebih baik, lebih mengetahui segalanya yang belum kita ketahui. Jadi menurut aku kurikulum merdeka ini merupakan langkah maju yang mana bukan solusi instan sendiri ya, karena kita lihat dari permasalahan tadi, tapi awal dari perubahan positif asal semua pihak, semua yang terlibat baik pemerintah, guru, siswa, orang tua bisa saling dukung dan suportif dan belajar bersama di kurikulum merdeka yang mana ini nantinya bisa sukses juga. Tapi tentu saja perlu waktu dan evaluasi terus menerus karena nggak ada kurikulum yang langsung instan seperti masak mie instan ya. Karena semuanya itu tidak harus mulai belajar dari awal, harus ada revisi, harus ada semangat juga untuk yang jadi lebih baik. Jadi tidak ada yang sempurna di kata awal, tapi kita akan sempurnanya di akhir. Ayolah bikin pendidikan jadi lebih relevan, lebih manusiawi, dan lebih melindungi semua pelakunya. Oke? Nah, mengenai penjelasan tadi, pastinya kalian sudah memahami sedikit banget ya dari saya mengenai kurikulum di Indonesia itu seperti apa dan mengapa juga seperti ini. Materi juga sudah, kesimpulan juga sudah. Nah, jadi saatnya kita tutup saja. Kurang lebihnya akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.